wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa, NIM saya 14046250009. Video ini saya buat untuk melengkapi penilaian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, MUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus pertama, yaitu kasus yang menyoroti konflik akademik di sebuah universitas ternama, di mana seorang profesor biologi molekuler mendapati teori mekanisme DNA-nya yang sudah mapan selama puluhan tahun, kini diguncang oleh data terbaru dari tim peneliti muda. Temuan ini memicu skeptisisme karena menunjukkan bahwa reproduksi sel ternyata melibatkan interaksi yang jauh lebih rumit dengan faktor lingkungan daripada yang sebelumnya dipahami. Analisis ini akan saya kupas menggunakan 3 pendekatan utama filsafat ilmu. Yang pertama itu ontologi untuk membedah esensi dan konteks masalah. Yang kedua ada epistemologi untuk menilai validitas pengetahuan melalui metodologi dan sumber kebenaran. Dan yang ketiga ada aksiologi untuk meninjau aspek etika serta tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap temuan tersebut. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pendekatan ontologi. Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas tentang hakikat atau eksistensi dari apa yang sedang kita kaji. Dalam konteks kasus pertama, objek ontologisnya adalah mekanisme DNA dan reproduksi sel. Secara ontologis, kita harus mempertanyakan apakah teori yang diajarkan profesor tersebut adalah sebuah kebenaran absolut atau sekedar penjelasan sementara. Masalah muncul karena teori ini telah menjadi fondasi bagi banyak penelitian dan aplikasi praktis seperti terapi gen. Namun, temuan tim peneliti muda mengungkapkan bahwa realitas biologis DNA tidaklah sesederhana yang diasumsikan sebelumnya, karena adanya pengaruh faktor lingkungan. Hal ini menyadarkan kita bahwa secara ontologis, objek ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Apa yang kita anggap sebagai pilar pengetahuan hari ini bisa jadi merupakan pemahaman yang belum lengkap. Filsafat ilmu berperan memberikan pemahaman bahwa esensi dari sebuah fenomena alam seringkali lebih luas daripada teori yang kita konstruksikan. Maka secara ontologis, perdebatan ini menunjukkan bahwa hakikat reproduksi sel sedang mengalami pendefinisian ulang berdasarkan realitas empiris yang baru saja ditemukan. Selanjutnya, poin kedua, yaitu adalah pendekatan epistemologi. Ini berkaitan dengan ketepatan analisa, metodologi, dan sumber kebenaran pengetahuan. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita menilai validitas sebuah teori jika ada data yang saling bertentangan? Di sini kita menerapkan proses falsifikasi. Secara epistemologis, sebuah teori ilmiah harus siap untuk diuji dan dibuktikan salah jika muncul data baru yang lebih komprehensif. Tim peneliti muda dalam kasus ini telah melakukan langkah epistemologis yang tepat dengan memaparkan desain eksperimen dan analisis statistik mereka secara terbuka. Meskipun mereka menemukan data yang bertentangan, mereka menyadari bahwa hasil ini perlu diuji ulang dengan pendekatan yang lebih luas. Filsafat ilmu bertindak sebagai standar validasi. Validitas teori DNA sang profesor tidak lagi ditentukan oleh status senioritas atau durasi karirnya, melainkan oleh kemampuan bertahan dari kritik data baru. Proses falsifikasi dalam konteks ini sangat krusial. Jika teori lama tidak mampu menjelaskan interaksi rumit dengan faktor lingkungan yang ditemukan, maka secara epistemologis, teori tersebut harus direvisi atau dikembangkan agar tetap memiliki nilai kebenaran ilmiah yang akurat. Poin terakhir adalah pendekatan aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai etika dan tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan tersebut. Kita harus bertanya untuk apa ilmu ini dikembangkan dan apa tanggung jawab ilmuwan di dalamnya. Mengingat teori DNA ini menjadi fondasi aplikasi praktis seperti terapi gen, maka keakuratan teori tersebut memiliki implikasi langsung bagi masyarakat luas. Secara aksiologis, ilmuwan memikul beban etika untuk selalu mendahulukan kebenaran objektif di atas ego pribadi. Profesor dalam kasus ini merasa tertekan karena pilar karirnya dipertanyakan. Namun, keputusannya untuk mengundang tim peneliti muda berdiskusi menunjukkan sikap etis yang sangat baik. Peran filsafat ilmu di sini adalah menjamin bahwa ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Jika sebuah teori sudah terbukti goyah, tetap dipaksakan untuk aplikasi medis,
maka itu adalah pelanggaran etika yang serius. Aksiologi menuntut transparansi. Kejujuran profesor dalam mengakui keterbatasan teorinya di hadapan data baru adalah bentuk tanggung jawab sosial demi keamanan dan kesejahteraan umat manusia yang bergantung pada ilmu biologi molekuler tersebut. Sebagai kesimpulan, kasus pertama memberikan gambaran nyata bagaimana ilmu pengetahuan tumbuh melalui dialektika dengan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita dapat melihat bahwa validitas sebuah teori bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari pengujian yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab secara sosial. Demikian analisis dari saya untuk memenuhi tugas PTS Filsafat Ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.